Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Oh, yang ketua tingkatnya siapa? Ayu. Saya Bu. Nanti di absen ya. Ya Bu. Yang tak masuk siapa? Masuk Ada semua Bu. semua, Bu. Yang fokusnya nggak mau ya. Memang nggak ada Bu. Nggak mau. Nggak apa-apa ya, nggak pakai fokus. Ya Bu. Nggak apa. Nah, langsung masuk materi ya. Kompetensi dasar memahami konsep teknologi komputer, terapan jaringan. Nah, materi pokoknya itu ada pengertian komputer, terapan jaringan. Yang kedua ada bagian sistem komputer. Nah, komputer adalah alat yang dipakai mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Ada yang tahu kapan ditemukannya komputer dan siapa yang menemukan komputer tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada tahu kak? Nggak tahu. Nah, komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, seorang ilmuwan asal Inggris. Dia menemukan komputer pada tahun 1822. Nah, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Hubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Nah, jenis-jenis komputer terapan jaringan. Yang pertama ada jaringan nirkabel, yaitu Wi-Fi. Wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektronik sebagai pengganti kabel. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan wireless. Nah, kelebihannya pemeliharaan murah, terstruktur berdimensi kecil, pembangunan cepat dan mudah, dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas koneksi internet. Nah, untuk kekurangan wireless, biaya peralatan mahal, delay yang sangat besar, kesulitan karena masalah
propagasi, radio, keamanan, data kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum rentan terhadap noise. Nah, untuk jaringan berkabel, kelebihan dan kekurangan jaringan berkabel tidak rentan terhadap penyadapan data dibanding teknologi wireless dengan kabel kecepatan yang dikutip dalam Mbps ke bawah atau ke atas. Kekurangan atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. Nah, pada frekuensi tinggi keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya aksi crosstalk dan sinyal akonoisia. Nah, untuk jenis komputer jaringan berdasarkan alat koneksi ada client server. Nah, untuk pengertiannya, client server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI. Nah, yang kedua ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Nah, hybrid network adalah network yang dibentuk dalam berbagai topologi seperti dan teknologi. Sebuah hybrid network mungkin sebagai contoh diakibatkan oleh sebuah pengambilan alihan suatu perusahaan, sehingga ketika digabungkan maka teknologi-teknologi yang berbeda tersebut harus digabungkan dalam network tunggal. Nah, jenis komputer terapan jaringan berdasarkan ukuran. Yang pertama ada LAN, ada MAN, ada WAN dan Internet. Nah, di sini ada bagian komputer. Bisa dilihat satu persatu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Ini gambar tersebut adalah bagian komputer minimal atau dasar komputer. Nah, konsep awal terciptanya komputer adalah sebagai alat hitung. Nah, untuk fungsi tiap bagian sistem komputer minimal, input device alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, yang kedua ada output device atau alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nah, keluaran dapat berupa hard copy atau ke atas, soft copy atau monitor, nah, ataupun berupa suara. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Nah, untuk CPU atau Central Processing Unit, atau seringkali kita singkat sebagai CPU.
sebagai pengontrol kerja komputer. Nah, RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, data bus adalah jalur perpindahan data antar modul dan sistem komputer. Nah, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Nah, kita masuk ke macam-macam dan jenis microcontroller populer. Di sini ada 4. MC S51, APR, PIC, dan ARM. Namun MC S51 merupakan produksi dari Atmel berarsitektur dan hub chip microcontroller dari tunggal yang dikembangkan oleh Intel pada tahun 1980 untuk digunakan dalam embedded system. Nah, yang kedua ada APR, yaitu jenis microcontroller yang paling sering